Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai garis dan sudut. Nah, sebelum kita belajar mengenai garis dan sudut, kita perhatikan video berikut ini. Combining the state-of-the-art technology with these great sports. Pool Live AR revolutionizes the way you play pool by detecting the pool table, cue, and balls. Pool Live AR is the continuation of. Nah, dari video ini kita amati tentang lintasan dari bola. Jadi tadi itu ada lintasan dari bola, di mana lintasannya membentuk garis dan sudut. Kita mulai belajar mengenai hubungan antara titik, garis, dan bidang. Dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi atau undefined term, antara lain yaitu titik, garis, dan bidang. Meskipun tidak memiliki definisi, penting untuk mengetahui representasi dalam bentuk gambar dan cara penamaannya. Kita mulai dari, kalau ada gambar seperti ini maka disebut dengan titik A. Yang kedua, kalau ada gambar seperti ini disebut dengan garis G atau garis MN, karena di sini ada dua titik yaitu MN, atau dapat disimbolkan dengan MN dengan ruas garisnya seperti ini. Selanjutnya, jika ada 3 titik yaitu PQR, di dalamnya ada sebuah bidang misalkan alfa, maka dinamakan dengan bidang alfa atau bidang PQR. Selanjutnya, hubungan titik dan garis. Dari gambar ini, titik N terletak pada garis G. Nah, jika ada gambar seperti ini, maka titik P di luar garis H. Selanjutnya, hubungan titik dan bidang. Dari gambar ini kita tahu bahwa titik R terletak pada bidang alfa. Lalu kalau ada gambar seperti ini, maka titik S di luar bidang beta. Selanjutnya, hubungan garis dan bidang. Dari gambar ini kita tahu bahwa garis G terletak pada bidang alfa. Nah, jika ada gambar seperti ini, maka garis H di luar bidang beta. Nah, jika gambarnya seperti ini, maka kita namakan garis G ini menembus bidang gamma. Selanjutnya, titik-titik segaris. Dari gambar ini kita tahu bahwa titik MN pada garis G atau titik-titik yang segaris disebut dengan kolinier. Jadi titik ini disebut dengan kolinier. Selanjutnya, titik-titik sebidang. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa titik R dan titik T terletak pada bidang alfa, atau titik-titik yang sebidang disebut dengan koplanar. Kalau yang di dalam bidang titik-titiknya disebut dengan koplanar, tapi kalau berada pada garis disebut dengan kolinier. Selanjutnya, garis, ruas garis, dan sinar garis. Kita mulai dari garis. Pengertian dari garis, garis yang melalui titik A dan B disebut dengan garis AB, atau dinotasikan dengan AB dengan tanda panah seperti ini. Tanda panah pada kedua ujung AB artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas, jadi yang ini bisa diperpanjang ke kanan, yang sebelah sini bisa diperpanjang ke kiri. Selanjutnya, ruas garis.
Ruas garis atau segmen AB disimbolkan dengan seperti ini dengan titik A dan B merupakan titik ujung ruas garis AB. AB merupakan bagian dari garis AB. Bedanya kalau garis itu simbolnya itu ada panahnya kanan kiri, tapi kalau ruas garis tidak ada. Dan ruas garis ini merupakan bagian dari garis AB. Selanjutnya yaitu sinar garis. Sinar garis AB disimbolkan dengan seperti ini, jadi ada panahnya ke kanan. Memiliki titik pangkal A tetapi tidak memiliki titik ujung. Sinar garis AB merupakan bagian dari garis AB. Jika digambarkan seperti ini. Jadi ini bedanya garis, ruas garis, sama sinar garis. Nah, perlu kalian ingat bahwa penulisan seperti ini AB dengan panah kanan kiri itu sama dengan BA panah kanan kiri, dibolak-balik itu sama. Begitupun untuk AB, segmen AB sama dengan segmen BA. Tetapi kalau untuk yang sinar garis AB itu tidak sama dengan sinar garis BA. Ini sama ini beda, tapi kalau segmen sama garis itu sama. Selanjutnya kedudukan dua garis. Yang pertama sejajar. Dua garis dikatakan sejajar, simbolnya sejajar seperti ini. Apabila terletak pada bidang yang sama dan memiliki dan meski diperpanjang tidak memiliki titik pertemuan. Jadi, misalkan di sini ada dua garis yaitu garis G dan garis H. Garis G sejajar dengan garis H. Ini kalau kita perpanjang ke kanan, ke atas, yang ini ke bawah, ini ke atas, ini ke bawah, tidak akan bertemu. Maka ini disebut dengan sejajar. Yang kedua, berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan, simbolnya berpotongan seperti ini, silang, apabila terletak pada bidang yang sama dan memiliki satu titik pertemuan. Jadi, misalkan ada garis G berpotongan dengan garis H. Di sini ada garis G, ada garis H. Nah, ini kalau diperpanjang, maka akan bertemu di satu titik. Di sini. Ini kita misalkan titik pertemuannya yaitu titik B. Titik perpotongan ada kalanya diperoleh dengan memperpanjang garis sesuai dengan arah panah. Nah, ini kita perpanjang, maka ini ketemu titik C. Jadi, kalau dari gambar ini kita tahu bahwa garis M berpotongan dengan garis N di titik potongnya, yaitu titik C. Selanjutnya, berpotongan. Ketika dua garis berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku, kedua garis tersebut dinamakan berpotongan tegak lurus. Jadi kalau di sini ada dua garis yaitu garis G sama garis H, di sini ada titik pertemuannya dan ini tegak lurus, maka disebut dengan berpotongan tegak lurus. Selanjutnya berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Jadi kalau dari gambar ini garis G berhimpit dengan garis H. Nah, seperti ini gambarnya untuk berhimpit. Selanjutnya bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Contohnya di sini kalau ada garis G di dalam bidang alfa, lalu ada garis K di dalam bidang beta, ini kalau diperpanjang tidak akan bertemu, maka disebut dengan garis G bersilangan dengan garis K. Selanjutnya sifat-sifat garis sejajar. Yang pertama, melalui sebuah titik K yang ini di luar garis A hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A. Nah, kalau kita buat garis sejajar hanya tepat satu garis yang sejajar dengan A, yaitu garis B. Yang kedua,
Jika garis C memotong garis A, jadi ada garis C, yang ini garis C memotong garis A, dan garis A ini sejajar dengan garis B, maka garis C pasti memotong garis B. Nah, ini pasti memotong di garis B-nya sini. Yang ketiga, jika garis A sejajar dengan B dan B sejajar dengan C, maka A dan C ini pasti sejajar. Nah, itu adalah sifat-sifat dari garis sejajar. Selanjutnya kita akan belajar mengenal sudut. Amatilah dengan seksama pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar-gambar ini ada beberapa aktivitas suatu objek yang membentuk sudut. Jadi kalau ini sudutnya yang ini sudutnya ini, dan ini orang yang memancing, ini punya sudut yang ini. Nah, secara matematis, hubungan sinar garis dan titik sudut diilustrasikan sebagai berikut. Jadi kalau di sini ada sinar garis PA, lalu ada sinar garis PB, maka di sini ada titik sudut. Kita namakan titik sudutnya yaitu titik P. Suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Nama suatu sudut dapat berupa simbol alfa, beta, gamma, dan lain-lain, atau berdasarkan titik-titik yang melalui garis yang berpotongan tersebut. Biasanya satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu derajat, simbolnya seperti ini, dan radian, simbolnya tulisannya rad. Sudut APB disebut juga sudut P, dan besar sudut P disimbolkan atau dilambangkan dengan M sudut P, seperti ini. Selanjutnya, besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Selanjutnya, jenis sudut berdasarkan besarnya. Lancip antara 0 derajat dan 90 derajat, siku-siku 90 derajat, tumpul antara 90 derajat dan 180 derajat, lurus 180 derajat, dan ada sudut refleks antara 180 dan 360. Selanjutnya, besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Perputaran selama 12 jam jarum jam berputar sebesar 360 derajat. Akibat pergeseran tiap 1 jam adalah 360 derajat dibagi dengan 12 karena di sini kan ada 12 sama dengan 30 derajat. Contoh soal yang pertama, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 06.00. Penyelesaian. Nah, kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Dari sini kita tahu bahwa jarum pendek menghasilkan ukuran sudut. Di sini pendeknya kan di 6 karena tadi kita tahu bahwa 1 jam itu 30 derajat. Karena di sini menunjukkan 6, maka 6 dikali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Sedangkan jarum panjangnya, yang panjang itu tepat di 12, maka ini kembali ke 0, jadi 0 kali 30 derajat sama dengan 0 derajat. 180 kita tambahkan dengan 0 sama dengan 180 derajat. Contoh soal yang kedua, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika jarum menunjukkan pukul 03.25. Penyelesaian.
Nah, kalau kita gambarkan jamnya seperti berikut. Dengan aturan jarum jam dan jarum menit, kita dapat menunjukkan besar sudut yang terbentuk saat pukul 03.25. Perhatikan jarum jam warna biru. Jarum jam tersebut menunjukkan jam 3 jam lebih 25 menit. Atau dapat ditulis 3:25/60. Karena 1 jam ada 60 menit, makanya per 60. Selanjutnya, karena tiap 1 jam jarum jam bergerak 30 derajat, maka 3:25/60 kita kalikan dengan 30 derajat. Itu artinya 3 jam kita kalikan dengan 30 derajat, 25/60 kita kalikan dengan 30 derajat juga. Sehingga dihasilkan 3 kali 30 sama dengan 90 derajat, 25/60 kali 30 derajat sama dengan 12,5 derajat. Kita jumlahkan maka menghasilkan 102,5 derajat. Jarum menit warna merah menunjukkan bilangan 5, sehingga besar sudutnya adalah 5 dikalikan 30 derajat sama dengan 150 derajat. Nah, ini kita kurangi yang besar dikurangi yang kecil, maka 150 kita kurangi dengan 102,5 derajat sehingga menghasilkan 47,5 derajat. Selanjutnya kita belajar mengenai hubungan antar sudut. Yang pertama, pasangan sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Pada gambar di samping, garis AB merupakan garis lurus, sehingga besar sudut AOB sama dengan 180 derajat. Pada garis AB, dari titik O dibuat garis melalui C, sehingga terbentuk sudut AOC dan sudut BOC. Sudut AOC yang ini merupakan pelurus atau suplemen dari BOC. Jadi ini pelurusnya atau suplemennya dari BOC. Demikian pula sebaliknya, BOC juga suplemennya atau pelurusnya dari AOC. Sehingga diperoleh sudut AOC kalau kita tambahkan dengan sudut BOC sama dengan sudut AOB. Sudut AOC itu sama dengan A derajat, BOC-nya B derajat, maka sama dengan 180 derajat. Atau dapat dituliskan A derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan B, dan B derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan A derajat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Selanjutnya, sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lainnya. Contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Jadi di sini ada besarnya 3A derajat, yang ini 2A derajat. Hitunglah nilai A dan tentukan pelurus dari sudut A. Penyelesaian berdasarkan gambar di atas diperoleh bahwa kalau yang ini kita tambahkan dengan yang ini maka 180 derajat. Maka dapat kita tuliskan 3A derajat ditambah 2A derajat sama dengan 180 derajat. 3A derajat ditambah 2A derajat sama dengan 5A derajat. 180 derajat tetap 180 derajat, sehingga dihasilkan nilai A derajatnya sama dengan 180 derajat dibagi dengan 5 sama dengan 36 derajat. Selanjutnya, untuk mencari pelurus dari sudut A, maka 180 derajat kita kurangi dengan 36 derajat sama dengan 144 derajat. Yang kedua, pasangan sudut yang saling berpenyiku atau nama lainnya berkomplemen. Pada gambar di samping terlihat sudut PQR yang ini merupakan sudut siku-siku, sehingga besar sudut PQR sama dengan 90 derajat. Jika sudut PQR ditarik garis dari titik sudut Q, akan terbentuk dua sudut, yaitu sudut PQS yang ini dan sudut
RQS. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sudut PQS merupakan penyiku atau komplement dari RQS. Demikian pula sebaliknya, sudut RQS merupakan penyiku atau komplement dari sudut PQS. Sehingga diperoleh sudut PQS kalau kita tambahkan dengan sudut RQS sama dengan sudut PQR. Kita tahu bahwa PQS itu sama dengan X derajat, RQS-nya sama dengan Y, maka X derajat tambah Y derajat sama dengan PQR-nya kita tahu ini membentuk sudut siku-siku, maka 90 derajat. Dengan nilai X-nya sama dengan 90 derajat dikurangi dengan Y derajat, dan Y derajat sama dengan 90 derajat dikurangi X derajat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement adalah 90 derajat. Yang kedua, sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lainnya. Contoh soal. Nah, jika diketahui gambar seperti ini, hitunglah nilai A derajat dan tentukan penyiku dari sudut A derajat. Penyelesaian berdasarkan gambar diperoleh bahwa, nah kita tahu bahwa kalau ini kita tambahkan dengan ini kan sama dengan 90 derajat. Maka dapat kita tuliskan 4A derajat ditambah 2A derajat sama dengan 90 derajat. 4A derajat ditambah 2A derajat sama dengan 6A derajat sama dengan 90 derajat. Maka nilai A derajat sama dengan 90 derajat dibagi dengan 6 sama dengan 15 derajat. Sedangkan penyiku sudut A derajat sama dengan 90 derajat, kita kurangi dengan 15 derajat dari sini sama dengan 75 derajat. Yang ketiga, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Garis G dan K saling berpotongan di titik A, membentuk dua pasang sudut yang letaknya saling membelakangi atau bertolak belakang, yaitu sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3. Sudut A2 bertolak belakang dengan sudut A4. Dalil yang pertama, dua sudut yang saling bertolak belakang itu sama besar. Buktinya, sudut A1 kalau kita tambahkan dengan sudut A4, yang ini sama ini kita tambahkan, maka sama dengan 180 derajat karena berpelurus. Sudut A3 ditambah dengan sudut A4 sama dengan 180 derajat karena berpelurus. Nah, ini kalau kita kurangi, kita dapatkan sudut A1 dikurangi sudut A3, ini dikurangi ini, terus A4 kurangi A4 kan habis. 180 kurangi 180 sama dengan 0. Maka sisanya yaitu sudut A1 dikurangi sudut A3 sama dengan 0 derajat. Sehingga didapatkan sudut A1 sama dengan sudut A3. Jadi A1 sama dengan A3. Jadi terbukti bahwa sudut yang saling bertolak belakang itu sama besar. Dengan cara yang sama juga diperoleh kalau sudut A2 sama dengan sudut A4. Yang keempat, sudut-sudut sehadap. Dari gambar ini, kita tahu garis G sejajar dengan garis L. Ini sejajar dengan ini. Garis K memotong garis G di titik A. Jadi ada garis K memotong di garis G di titik A, yang ini. Dan garis L dan garis K ini juga memotong garis L di titik B, yang ini. Dari sini terdapat 4 pasang sudut sehadap, yaitu sudut A1 dengan sudut B1, lalu sudut A2 dengan B2, sudut A3 dengan B3, sudut A4 dengan B4. Dalil yang kedua,
Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Untuk membuktikan dalil yang kedua, kita tunjukkan bahwa jika sudut A1 sehadap dengan sudut B1, maka sudut A1 sama dengan sudut B1. Buktinya, perhatikan garis G sejajar dengan garis L dipotong dengan garis M di titik A dan B. Jadi di sini ada garis G sejajar dengan garis L, lalu dipotong oleh garis M di titik A dan titik B. Seperti ini gambarnya. Tarik garis melalui A tegak lurus dengan garis L di titik C. Nah, seperti ini. Dari sini kita dapat bahwa sudut A1 itu yang ini ditambah dengan 90 derajat ditambah dengan sudut BAC itu berarti yang ini. Kalau ini kita tambahkan semuanya maka sama dengan 180 derajat karena berpelurus. Lalu selanjutnya sudut B1 kita tambahkan dengan 90 derajat tambah 90 derajat ditambah dengan sudut BAC itu yang ini, jadi ini kita tambah dengan ini, kita tambah dengan ini juga, maka sama dengan 180 derajat karena jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Nah, ini kalau kita kurangi, sudut A1 dikurangi dengan sudut B1, terus 90 derajat dikurangi 90 derajat habis, BAC dikurangi BAC habis, 180 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan 0 derajat. Sehingga didapatkan sudut A1 dikurangi sudut B1 sama dengan 0 derajat. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa sudut A1 sama dengan sudut B1. Nah, ini terbukti bahwa sudut A1 sama dengan B1. Selanjutnya, sudut-sudut berseberangan. Sudut-sudut berseberangan ini ada dua macam, yaitu sudut-sudut berseberangan, sudut-sudut dalam berseberangan dan sudut-sudut luar berseberangan. Kita mulai dari sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan terletak di sisi yang berlainan yang dipisahkan oleh garis G dan berada di antara garis G dan L. Terdapat dua pasang sudut dalam berseberangan, yaitu sudut A3 dan sudut B2. Lalu sudut A4 dengan sudut B1. Atau gampangannya kalau dalam berseberangan ini kan selalu membentuk huruf Z, ini kan Z yang bagian dalamnya. Jadi A3 dengan B2, A4 dengan B1. Dalil yang ketiga, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama. Untuk membuktikan dalil yang ketiga, kita tunjukkan bahwa jika sudut A3 dalam berseberangan dengan sudut B2, maka sudut A3 sama dengan sudut B2. Bukti, sudut A3 sama dengan sudut A1. Ini sudut A1 sama dengan A4 ya, karena bertolak belakang. Lalu sudut A1 sama dengan B1 karena sehadap. Sudut A3 sama dengan B2. A3 sama dengan B2 yang ini. Jadi dari 1 dan 2 ini tadi. Jadi gini, saya ulangi. Selanjutnya, yaitu sudut-sudut berseberangan.
Sudut-sudut berseberangan ini ada dua macam, yaitu sudut-sudut dalam berseberangan dan sudut-sudut luar berseberangan. Nah, ini selanjutnya kita akan belajar mengenai sudut-sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan terletak di sisi yang berlainan yang dipisahkan oleh garis K dan berada di luar garis G dan L. Terdapat dua pasang sudut luar berseberangan, yaitu sudut A1 dengan sudut B4, sudut A2 dengan sudut B3. Nah, seperti tadi kita lihat di sini ada huruf Z membentuk huruf Z. Nah, kita ambil yang bagian luarnya. Ini A1 dengan B4, A2 dengan B3. Ini yang disebut dengan sudut-sudut luar berseberangan. Dalil yang keempat, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan besarnya sama. Untuk membuktikan dalil 4, kita tunjukkan bahwa jika sudut A1 luar berseberangan dengan sudut B4, maka sudut A1 sama dengan sudut B4. Bukti yang pertama, sudut A1 sama dengan sudut A4. Ini sama dengan ini karena bertolak belakang. Lalu sudut A4 sama dengan sudut B4 karena sehadap. Nah, dari sini A1 sama dengan A4, A4 sama dengan B4, maka dapat kita simpulkan bahwa sudut A1 sama dengan sudut B4. Maka terbukti bahwa sudut A1 sama dengan sudut B4. Yang keenam, sudut-sudut sepihak. Sudut-sudut sepihak ini juga ada dua macam. Yang pertama, sudut-sudut dalam sepihak dan sudut-sudut luar sepihak. Kita mulai dari sudut-sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak terletak di pihak yang sama terhadap garis K dan berada di dalam garis G dan L. Terdapat dua pasang sudut dalam sepihak, yaitu sudut A3 dan sudut B1, lalu sudut A4 dan B2, sudut A3 yang ini dan B1 yang ini. Lalu sudut A4 dengan B2 ini dalam sepihak. Dalil yang kelima, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak 180 derajat. Untuk membuktikan dalil yang kelima, kita tunjukkan bahwa jika sudut A3 dalam sepihak dengan sudut B1, maka sudut A3 kita tambahkan dengan sudut B1 sama dengan 180 derajat. Bukti, sudut A3 sama dengan sudut B2. A3 ini, B2 ini, karena dalam berseberangan. Yang kedua, sudut B2 ditambah dengan sudut B1 sama dengan 180 derajat. B2 kita tambahkan dengan B1 ini sama dengan 180 derajat karena berpelurus. Lalu selanjutnya, kita tahu bahwa tadi A3 sama dengan B2. Nah, di sini kan ada B2, maka kita ganti B2-nya dengan A3. Maka sudut A3 kita tambahkan dengan sudut B1 sama dengan 180 derajat. Maka terbukti bahwa sudut A3 ditambah dengan sudut B1 sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, sudut-sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak terletak di pihak yang sama terhadap garis K dan berada di luar garis G dan L. Terdapat dua pasang sudut luar sepihak, yaitu sudut A1 dengan sudut B3 dan sudut A2 dengan sudut B4. A1 yang ini, B3 yang ini, jadi ini sama ini luar sepihak. Lalu A2 yang ini dengan yang ini luar sepihak juga. Dalil yang keenam, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak 180 derajat. Untuk membuktikan dalil 6, kita tunjukkan bahwa jika sudut A1 dalam sepihak dengan sudut B3, maka sudut A1 ditambah dengan sudut B3 sama dengan 180 derajat.
Jadi ini kalau kita tambahkan dengan ini sama dengan 180 derajat. Bukti, sudut A1 sama dengan sudut B1. A1 sama dengan B1 karena sehadap. Yang kedua, sudut B1 ditambah dengan sudut B3 sama dengan 180 derajat. B1 ditambah B3 sama dengan 180 derajat karena berpelurus. Nah, kita tahu di sini kalau A1 sama dengan B1. B1 ditambah B3 sama dengan 180 derajat. Maka sudut B1 ini kita ganti atau substitusi dengan A1. Menjadi sudut A1 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Jadi terbukti bahwa sudut A1 ditambah dengan sudut B3